Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Elvian Nur Azizah dengan NIM A1D119116, mahasiswi Universitas Jambi, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar R004 semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi matematika tentang bangun datar. Untuk lebih lanjutnya, tonton videonya sampai akhir ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan konsep bangun datar. Bangun datar adalah bagian dari bidang datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat ditegaskan bahwa bangun datar merupakan bangun dua dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar yang dibatasi oleh garis lurus atau lengkung. Bangun datar juga merupakan sebuah bangun berupa bidang datar yang dibatasi oleh beberapa ruas garis. Jumlah dan model ruas garis yang membatasi bangun tersebut menentukan nama dan bentuk bangun datar tersebut. Dapat dicontohkan sebagai berikut. Yang pertama, bidang yang dibatasi 3 ruas garis disebut bangun segitiga. Yang kedua, bidang yang dibatasi 4 ruas garis disebut bangun segi empat. Yang ketiga, bidang yang dibatasi oleh 5 ruas garis disebut bangun segi lima, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu bagian-bagian bangun datar. Adapun bagian-bagian yang dapat membentuk bangun datar itu sendiri antara lain sebagai berikut. Yang pertama, titik. Yang kedua, garis. Yang ketiga, sudut. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu titik. Titik dalam matematika mempunyai kedudukan. Titik adalah sebuah noktah yang tidak mempunyai ukuran. Titik dalam matematika penulisannya diikuti huruf kapital. Contoh penulisannya dapat dilihat pada gambar tersebut ya. Nah, yang kedua yaitu garis. Himpunan titik-titik akan membentuk sebuah garis. Titik-titik berderet ke arah yang berlawanan. Deretan titik-titik sampai tak terhingga dapat membentuk garis. Garis mempunyai ukuran panjang. Garis diberi nama menggunakan huruf kecil. Garis juga dapat diberi nama menggunakan 2 huruf kapital. Penulisannya dapat dilihat pada contoh gambar tersebut ya. Nah, yang selanjutnya yaitu sudut. Sudut adalah 2 garis yang berpotongan. Sudut dapat digambarkan seperti jarum jam. Posisi kedua jarum jam berpotongan. Di antara kedua jarum jam terdapat sudut. Sudut tersebut dapat diukur besarnya. Satuan besar sudut adalah derajat. Ada banyak jenis sudut nih dalam matematika. Yang pertama yaitu sudut lancip, besarnya kurang dari 90 derajat. Yang kedua, sudut siku-siku, besar sudutnya adalah 90 derajat. Yang ketiga, sudut tumpul, besar sudutnya lebih dari 90 derajat. Yang keempat, sudut lurus, besar sudutnya 180 derajat. Dan yang kelima yaitu sudut satu putaran besar, sudutnya yaitu 360 derajat. Setelah mempelajari bagian-bagian bangun datar, sekarang kita masuk ke materi macam-macam bangun datar. Apa aja sih macam-macam bangun datar tuh? Ada segitiga, segi empat itu ada persegi, persegi panjang, trapesium, jajak genjang, dan lain-lain. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu bangun datar segitiga. Segitiga adalah sebuah bidang dengan 3 sisi yang bertemu untuk membentuk 3 titik sudut. Titik sudut adalah titik yang terbentuk ketika 2 garis lurus bertemu pada suatu sudut. Segitiga mempunyai 3 sudut. Jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Titik sudut ada 3 yaitu ya ada A, B, dan C pada segitiga tersebut. Untuk sisi, ada sisi AB, BC, dan AC. Kemudian titik sudut A, B, dan C, dan sudut ABC, sudut BCA, dan sudut CAB. Kita masuk ke rumusnya. Rumus keliling segitiga adalah panjang sisi 1 ditambah panjang sisi 2 ditambah panjang sisi 3. Untuk rumus luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Segitiga ini ada beberapa macam. Yang pertama, segitiga sama sisi. Karakteristik segitiga sama sisi yaitu ketiga sisinya sama panjang. Yang
Yang kedua, ketiga sudutnya sama besar yaitu 60 derajat. Dan yang ketiga mempunyai 3 simetri putar dan mempunyai 3 simetri lipat, seperti pada gambar di samping. Kemudian ada segitiga sama kaki. Karakteristik segitiga sama kaki yaitu yang pertama, kedua sisinya sama besar. Yang kedua sudutnya sama besar. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping. Kemudian ada segitiga siku-siku. Karakteristik segitiga siku-siku yang pertama yaitu mempunyai dua sisi yang saling tegak lurus. Yang kedua mempunyai satu sisi miring. Yang ketiga, salah satu sudutnya adalah sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Yang keempat, tidak mempunyai simetri lipat dan simetri putar. Bisa dilihat pada gambar di samping. Untuk segitiga siku-siku, panjang sisi miring dicari dengan rumus Pitagoras, yaitu A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Seperti pada gambar di samping, untuk A adalah sisi datar, yang B sisi tegak, dan yang C adalah sisi miring. Kemudian masuk ke segitiga sembarang. Nah, di segitiga sembarang ini karakteristiknya yaitu ketiga sisinya tidak sama panjang. Yang kedua, ketiga sudutnya tidak sama besar. Yang ketiga, jumlah ketiga sudutnya 180 derajat. Kemudian tidak mempunyai simetri lipat dan simetri putarnya hanya satu. Kemudian masuk ke segitiga lancip. Karakteristik segitiga lancip yang pertama yaitu ketiga sudutnya lancip. Yang kedua, besar sudut pada segitiga lancip kurang dari 90 derajat. Selanjutnya yaitu segitiga tumpul. Karakteristik segitiga tumpul yang pertama yaitu salah satu sudutnya tumpul lebih besar dari 90 derajat. Kedua sudut lainnya lancip kurang dari 90 derajat. Nah, sekarang kita masuk ke contoh bangun datar segitiga. Contoh soal. Kita masuk ke contoh soal ya untuk lebih memahaminya. Yaitu suatu segitiga memiliki ukuran luas dan tinggi masing-masing 8 cm dan 11 cm. Tentukan luas segitiga tersebut. Tadi rumus luas adalah setengah kali alas kali tinggi. Kita ketahui bahwa alasnya adalah 8 dan tingginya adalah 11. Jadi luas sama dengan setengah kali 8 cm dikali 11 cm. Hasilnya sama dengan 44 cm. Mudah bukan? Nah, kita langsung masuk ke materi selanjutnya yaitu bangun datar segi 4. Nah, bangun datar segi 4 ini ada macam-macam. Yang pertama yaitu bujur sangkar atau persegi. Persegi adalah suatu bangun datar yang mempunyai sisi-sisi sejajar yang sama panjang dan mempunyai 4 sudut siku-siku. Persegi mempunyai 2 diagonal yang sama panjang dan setiap diagonalnya saling tegak lurus. Bangun datar merupakan bujur seperti gambar di samping. Bangun datar tersebut merupakan bujur sangkar A, B, C, D. Sifat-sifatnya yang pertama, mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Pada gambar di samping kita lihat bahwa 4 sisi yang sama panjang yaitu AB, BC, CD, dan DA. Kemudian yang kedua mempunyai 4 sudut yang sama besar yaitu sudut ABC, sudut BCD, sudut CDA, dan sudut DAB. Kemudian mempunyai 4 sudut siku-siku yaitu sudut ABC, sudut BCD, sudut CDA, sudut DAB yang besarnya adalah 90 derajat. Kemudian memiliki 2 diagonal sama panjang dan saling tegak lurus yaitu AC dan BD. Kita masuk ke rumusnya ya. Rumus dari persegi yaitu untuk keliling adalah 4 dikali sisi. Kemudian rumus luas persegi adalah sisi kali sisi. Sekarang kita masuk ke bangun persegi panjang. Persegi panjang merupakan bangun datar yang mempunyai 4 sisi yang berhadapan sama panjang. Persegi panjang mempunyai 4 sudut yang besarnya sama yaitu siku-siku. Pada gambar di samping bisa kalian lihat bahwa bangun datar persegi panjang ABCD ada sifat-sifatnya. Yang pertama, mempunyai
4 sisi, yaitu AB, BC, CD, dan DA. Yang kedua, mempunyai 4 sudut yang sama besar, yaitu sudut ABC, sudut BCD, sudut CDA, dan sudut DAB. Kemudian sifat yang selanjutnya yaitu mempunyai 4 sudut siku-siku, yaitu sudut ABC, sudut BCD, sudut CDA, dan sudut DAB yang besarnya 90 derajat. Kemudian memiliki 2 diagonal sama panjang yang tidak saling tegak lurus, yaitu AC dan BD. Kemudian memiliki 2 simetri lipat. Sekarang kita masuk ke rumusnya. Rumus keliling persegi panjang yaitu keliling sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Kemudian rumus luas persegi panjang. Rumus luas adalah luas sama dengan panjang kali lebar. Kemudian kita masuk ke bangun datar yang selanjutnya yaitu belah ketupat. Belah ketupat merupakan salah satu bangun datar yang tersusun atas 4 sisi yang sama panjang dan sudut yang berhadapan sama besar. Bisa dilihat di gambar, ini merupakan bangun datar belah ketupat. Pada gambar di samping terdapat bangun belah ketupat ABCD. Sifat-sifat belah ketupat yang pertama, memiliki 4 buah sisi yang sama panjang, yaitu sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi DA. Kemudian memiliki 2 pasang sudut yang berhadapan dan sama besar, yaitu sudut ABC dengan sudut ADC dan sudut BAD dengan sudut BCD. Ketiga, memiliki 2 buah diagonal yang saling berpotongan tegak lurus, yaitu diagonal AC dan diagonal BD. Satu diagonal membagi 2 diagonal yang lain sama panjang. Diagonal AC membagi diagonal BD menjadi 2 sama panjang. Begitu pula dengan diagonal BD membagi diagonal AC menjadi 2 sama panjang. Kemudian memiliki 2 simetri lipat dan simetri putar. Masing-masing sumbu simetri berhimpit dengan diagonal AC dan diagonal BD. Rumus, kita masuk ke rumus ya sekarang. Keliling sama dengan 4 dikali sisi. Kemudian luas belah ketupat. Luas belah ketupat sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Kita masuk ke bangun datar jajar genjang. Bangun jajar genjang dapat diartikan sebagai salah satu bangun segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang, serta 2 pasang sudut yang berhadapan sama besar. Seperti pada di gambar, bangun datar di samping adalah jajar genjang ABCD. Sifat-sifatnya yang pertama, jajar genjang mempunyai 4 buah sisi. Yang kedua, sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang yaitu AB dan CD serta AD dan BC. Maksudnya panjang AB sama dengan panjang CD, kemudian panjang AD sama dengan panjang BC. Yang selanjutnya yaitu jajar genjang memiliki 2 pasang sudut yang saling berhadapan dan sama besar, yaitu sudut ABC dengan sudut ADC serta sudut BAD berhadapan dengan sudut BCD. Kemudian jajar genjang memiliki 2 buah diagonal yang saling berpotongan, yaitu AC sama dengan BD. Kita masuk ke rumus jajar genjang. Keliling sama dengan 2 dikali P ditambah Q. Nah, untuk keterangan P atau Q tadi merupakan ukuran sisi-sisi bangun jajar genjang. Luas sama dengan alas dikali tinggi. Nah, kemudian kita masuk ke bangun datar layang-layang. Bangun datar layang-layang merupakan salah satu bangun 2 dimensi dengan 4 sisi. Layang-layang memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang tetapi tidak sejajar. Layang-layang merupakan gabungan 2 bangun segitiga. Segitiga pada layang-layang adalah segitiga sama kaki. Segitiga tersebut alasnya sama panjang dan berimpit. Seperti pada gambar di samping, sifat-sifat
bangun datar layang-layang yang pertama yaitu memiliki dua pasang sisi yang sama panjang dan tidak sejajar. Sisi AB sama dengan sisi AD dan sisi BC sama dengan sisi CD. Kemudian memiliki dua sudut yang sama besar. Sudut ABC sama dengan sudut ADC. Kemudian memiliki dua diagonal yang saling tegak lurus. Diagonal AC tegak lurus dengan diagonal BD. Selanjutnya memiliki satu sumbu simetri yaitu garis yang berhimpit dengan garis AC. Untuk rumus keliling layang-layang seperti pada di gambar bangun layang-layang ABCD di samping. Untuk menentukan keliling layang-layang tersebut keliling sama dengan 2 dikali A ditambah B. Keterangannya, AB merupakan ukuran sisi-sisi bangun datar layang-layang. Untuk rumus luas layang-layang, kita menggunakan rumus luas sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Atau pada gambar di samping, bisa digunakan luas sama dengan setengah kali AC dikali BD. Nah, kita sekarang masuk ke trapesium. Trapesium merupakan bangun segi empat yang memiliki dua sisi yang berhadapan sejajar. Seperti pada gambar di samping, bangun datar tersebut memiliki sifat-sifat seperti antara lain yang pertama, mempunyai 4 sisi, yang kedua, mempunyai sepasang sisi sejajar, yang ketiga, mempunyai 4 titik sudut, yaitu sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D dengan jumlahnya 360 derajat. Kemudian AB, sisi panjang dari trapesium disebut alas trapesium. Nah, trapesium sendiri memiliki beberapa jenis berdasarkan sisi dan sudutnya. Yang pertama yaitu trapesium sama kaki. Kemudian ada trapesium siku-siku. Nah, yang selanjutnya yaitu trapesium sembarang. Untuk mencari rumus pada trapesium, kita contohnya mencari rumus keliling trapesium yaitu keliling sama dengan panjang AB ditambah panjang BC ditambah panjang CD ditambah panjang DA. Keliling sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah D. Untuk keterangannya, ABCD merupakan panjang masing-masing sisi trapesium. Nah, untuk mencari luas trapesium seperti pada gambar di samping, kita mencari luasnya yaitu dengan luas segitiga ABC ditambah luas segitiga ACD. Luas trapesium ABCD sama dengan setengah dikali B dikali T ditambah setengah dikali A dikali T. Nah, jadi rumusnya yaitu luas sama dengan setengah dikali T dikali B ditambah A. Atau bisa ditulis yaitu luas sama dengan A ditambah B dikali T dibagi 2. Keterangannya, AB merupakan panjang sisi sejajar trapesium, T merupakan tinggi trapesium. Sekarang kita lanjut ke bangun datar lingkaran. Lingkaran merupakan himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Titik tertentu pada lingkaran tersebut disebut sebagai pusat lingkaran. Lingkaran memiliki satu sisi yang berupa sisi lengkung. Jarak suatu titik pada lingkaran dengan pusat lingkaran disebut dengan jari-jari lingkaran. Perhatikan pada gambar di samping. R tersebut merupakan jari-jari lingkaran, dengan P merupakan titik pusat lingkaran. Sekarang kita masuk ke rumus lingkaran. Yang pertama yaitu rumus keliling lingkaran. Apabila kita ingin mencari keliling pada lingkaran, menggunakan rumus Pi dikali D. D merupakan diameter lingkaran. Kemudian karena ukuran diameter adalah 2 kali ukuran jari-jari lingkaran, maka bisa dicari menggunakan rumus keliling sama dengan Pi dikali 2R. Untuk keterangannya, Pi dapat kita gunakan 3,14 atau 22/7, tergantung dengan jari-jari atau diameter pada lingkaran tersebut. Nah, kemudian rumus mencari luas lingkaran, yaitu luas sama dengan Pi R kuadrat.
Nah, itu tadi penjelasan materi tentang konsep bangun datar, bagian-bagian bangun datar, dan macam-macam bangun datar, serta rumus, luas, dan keliling dari bangun datar tersebut. Selanjutnya, sekarang kita akan masuk ke permainan bangun datar yang saya buat. Permainan ini saya namakan tebak bangun apa aku. Sistem permainan ini adalah berkelompok. Jadi, setiap siswa akan dibagi ke dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 4-5 siswa. Kemudian, guru akan memberikan secara rahasia kepada tiap kelompok nama dari kelompok masing-masing. Nah, nama tersebut jangan sampai kelompok orang lain tahu, karena nama tersebut akan menjadi bangun datar yang mereka presentasikan ke depan, dan kelompok lain akan menebaknya. Kita contohkan yang pertama, misalkan kelompok 1 mendapatkan kartu rahasia dengan nama segitiga. Berarti kelompok 1 wajib membuat bangun segitiga dengan anggota kelompoknya, seperti pada gambar di samping. Mereka akan maju perwakilan kelompok segitiga, berarti ada 3 orang yang membentuk bangun datar segitiga. Kemudian kelompok tersebut akan bertanya kepada kelompok lain, teman-teman, bangun datar apakah kami? Dan kelompok lain akan menjawabnya. Kemudian kelompok yang bisa menjawab dengan benar bangun apakah mereka akan mendapatkan skor. Nah, skor tersebut akan ditulis guru di papan tulis. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang harus kelompok segitiga tanyakan kepada kelompok lain yaitu sifat-sifat apa saja yang terdapat pada segitiga. Kemudian nanti kelompok lain akan menjawabnya, dan kelompok yang bisa dan menjawab dengan benar dan tepat akan mendapatkan skor kembali. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu contoh soal. Setiap kelompok harus membuat contoh soal satu saja untuk mereka tanyakan ke kelompok lain. Misalnya tadi kelompok segitiga, berarti mereka harus membuat soal segitiga, bisa mencari keliling atau mencari luasnya. Nah, itu merupakan contoh dari sistem permainan tebak bangun apakah aku. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat ilustrasi berikut ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan ilustrasi atau sistem permainan tebak bangun apakah aku. Nah, di sini kita akan mencontohkan atau mengilustrasikan 3 kelompok yang akan tampil, yaitu kelompok segitiga, persegi, dan persegi panjang. Nah, bisa dilihat untuk yang pertama yaitu kelompok segitiga. Nah, di awal tadi semua kelompok tidak ada yang tahu nama kelompok lain. Jadi dirahasiakan nama kelompok mereka agar kelompok lain dapat menebaknya. Nah, kemudian kita lihat yang pertama yaitu kelompok segitiga. Nah, di sini ada 3 siswa yang membentuk bangun segitiga. Kemudian mereka akan menanyakan ke kelompok lain. Kemudian mereka akan bertanya tentang sifat-sifat apa saja sih yang terdapat pada segitiga, dan juga rumus dari segitiga ini apa untuk mencari keliling dan luasnya. Kemudian mereka akan memberikan satu soal untuk kelompok lain. Nah, kelompok yang bisa cepat dan tepat menjawab soal tersebut akan mendapatkan skor dan ditulis di papan tulis oleh gurunya. Kemudian kelompok selanjutnya yaitu kelompok persegi. Nah, kelompok persegi seperti pada gambar di samping, mereka akan membentuk persegi, berarti 4 orang. Nah, persegi kan harus sisinya sama panjang semua. Jadi seperti pada gambar di samping, teman-teman yang lain seperti sebelumnya akan menebak, teman-teman bangun apakah kami? Dan kelompok lain yang bisa menjawab dengan cepat dan benar, berarti mereka yang akan mendapatkan skor. Dan juga seperti seterusnya membuat soal, menanyakan sifat-sifatnya. Nah, kemudian kita contohkan lagi yang persegi panjang seperti pada gambar di samping. Mereka akan membentuk bangun persegi panjang. Ada 4 orang perwakilan kelompok yang maju. Nah, kalau persegi panjang berarti panjang dan lebar
panjang dan lebarnya itu beda dari persegi yang tadi. Kalau persegi kan semuanya sisinya sama panjang. Nah, kalau persegi panjang agak lebih jauh untuk panjangnya dan lebarnya akan lebih dekat. Seperti itu seperti contoh pada gambar di samping. Kemudian kelompok lain akan menebak seperti pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, yaitu bangun apakah aku? Nah, sifat-sifat apa saja yang ada pada bangun tersebut, dan menjawab soal dari kelompok yang maju. Nah, dari kelompok tersebut yang bisa menjawab, kelompok lain akan mendapatkan skor dari gurunya. Seterusnya seperti itu. Jadi mungkin ada beberapa kelompok, ada kelompok segitiga, persegi panjang, persegi, jajar genjang, layang-layang, trapesium, dan lingkaran. Nah, permainan tersebut saya gunakan atau saya tujukan agar peserta didik dapat lebih memahami materi yang dijelaskan oleh guru sebelumnya. Jadi apabila mereka dicontohkan secara langsung, apalagi teman-temannya yang mencontohkan, mereka akan lebih dapat mudah memahaminya. Seperti contohnya tadi segitiga. Segitiga berarti pasti ada 3 orang. Berarti teman-teman peserta didik akan mengingat, oh ada 3 orang ternyata. Berarti kalau 3 orang itu bisa jadi ada bentuk bangun datarnya adalah segitiga. Nah, segitiga itu berarti titik sudutnya ada 3. Tadi kan Rara, Ella, sama Ratu maju, berarti ada 3. Berarti mereka titik sudutnya ada 3. Jadi titik sudut segitiga ada 3. Nah, dimaksudkan seperti itu agar mereka lebih memahami konsep dari bangun datar tersebut, dan juga melatih daya ingat mereka, daya paham mereka dari materi yang sudah dijelaskan oleh guru. Nah, sekian materi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.